المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم على مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi haqqa hamdihi alladhi arsyadana ila ta'atih wa zajarana ma'asiyatih wa amarana bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahih alladhi ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi mashra'iyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran biwahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwwatih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa rusulihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi وجميع البيت أجمعين ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين لهم العاملين المخلصين والمصنفين والمفسرين والمحدثين وأئمة الأربعة المجتهدين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا مصنف هذا الكتاب الإمام الفاضل الشيخ زينُدين بن عبد العزيز بن زينُدين المالبر أن الله في الذنوب ويرحم درجاتي في الجنة نفعنا الله به وبعلومه في الدارين لنا نوم ولوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul Muhtaramin yang saya muliakan, saya ta'zimi, yang saya cintai, para alim, para ulama, para hujjaj, para asatid, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Bayyinah, tentu yang sama-sama kita ta'zimi mulia ya di Masjid Jami Al-Qadar. Keselitan sono sini jadinya lupa. Di Masjid Jami Al-Qadar, wabil khusus tentunya untuk DKM Masjid Jami Al-Qadar, Ustadz Eko beserta seluruh jajaran pengurusnya, para ustadz, ada Ustadz Iwan, ada beberapa Pak Haji, Pak Haji Juan, dan yang lain-lain, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Qadar yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya pada Bapak Ibu sekalian. Kabar semua Bu, Bapak sehat semua ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita Allah senantiasa berikan sehat afiat. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi, dan insya Allah kita melanjutkan yang kemarin yang belum tuntas, masih ada beberapa yang kurang, bagaimana supaya doa kita itu dikabul oleh Allah. Kemarin kita sampai beberapa poin
ada yang belum. Kan kemarin kalau masalah doa itu terkait dengan 3 hal. Yang kemarin pertama kita sebutkan tentang adab dan etikanya. Nah, biar berdoa kita didengar oleh Allah, dijabah. Kemarin kita sampai kepada adab dan etikanya. Yang perlu juga kita ketahui adalah nanti adalah waktu-waktu yang paling bagus untuk kita berdoa. Jadi ada kiatnya juga, kita pilih waktu yang paling bagus supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga hal-hal yang perlu kita hindarkan, hal-hal yang hukumnya makruh, nggak bagus kalau kita berdoa sambil mempraktekkan itu, karena itu bisa menyebabkan doa kita tidak didengar atau kurang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, yuk kita baca Fatihah sekali lagi, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita yang sudah berpulang, untuk anak kerabat kita yang sedang sakit, untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Wabil khusus sekali lagi kita bacakan doa Fatihah, suratul Fatihah untuk ustadz kita, untuk guru kita Ustadz Amir Hamdiah yang sedang dirawat. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk beliau, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk beliau, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk beliau. Untuk kita semua yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan Allah kasih sehat afiah, umur yang panjang, barokah, rezeki yang banyak berlimpah, diberikan oleh Allah kita putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah, diberikan kita kematian yang husnul khatimah, ala hadin niyah wa ala kulli niyatin solihah. فإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Jami' Al-Qadar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, mengingatkan kembali flashback sedikit yang tentang yang kemarin biar nyambung lagi. Jadi kemarin kita sudah belajar atau membicarakan tentang adab dan etika dalam berdoa. Jadi kemarin kan kita sampaikan kalau kita meminta kepada sesama manusia aja ada adab etikanya. Kita minta ke mak kita, bapak kita, teman-teman orang yang kita kenal, kita minta ada adab etikanya biar dikasih. Minta sama Allah juga ada adab dan etikanya. Kemarin sudah disebutkan tuh adab dan etikanya. Kalau kita sebelum berdoa itu baiknya bagaimana, kita ketika berdoa itu bagusnya bagaimana, kemarin disebutkan. Yang pertama, kalau usahakan kalau kita berdoa kepada Allah dalam keadaan suci, punya wudhu. Terus juga kemarin disebutkan yang kedua menghadap ke kiblat, sambil mengingat-ingat yang kemarin ya, nanti baru nyambung. Terus yang ketiga, pas kita berdoa kemarin disampaikan dianjurkan supaya kalau kita berdoa itu mengangkat tangan. Kita minta kepada orang aja kan menengadahkan tangan, masa minta kepada Allah. Nah, mintanya juga yang serius, kemarin disebutkan angkat tangan, jangan kalau kemarin kita sebut ngepleh ya tadi ya. Berdoa kayak nggak niat ya kan, tangannya ditaruh sampai begini doang di dengkul atau gimana, itu namanya kurang begitu niat. Kemarin kita sampaikan mengangkat tangan. Terus sebelum berdoa bagusnya kemarin kita memperbanyak istighfar dulu. Makanya kita sebelum berdoa itu kan biasa itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu memang adab dan etikanya berdoa. Setelah memperbanyak istighfar, kemarin kita barengi dengan puji-pujian dulu kepada Allah. Setelah mau istighfar, pujian, makanya kita dalam berdoa itu kan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin. Kalau yang bisa, kalau nggak bisa alhamdulillahirabbil alamin sudah cukup. Kalau yang bisa ditambah-tambahin lagi alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majid, dan seterusnya. Itu bagian dari adab dan etika dalam berdoa. Terus setelah itu membaca sholawat. Nah, sholawat ini apa penting? Inilah kunci. Jadi kata Rasulullah, doa kita itu akan menggantung di antara langit dan bumi. Doa kita itu ada hijab, ada penghalang. Nah, inilah sholawat, inilah yang membuka hijab itu sehingga doa ini sampai kepada Allah. Dalam hadisnya kemarin, idza sholatukum falyadab bi tahmidillah wa sana'i alaihi summal yusalli 'alan nabi.
Jadi urutannya gitu, hamdalah, istighfar, hamdalah, terus puji-pujian kepada Allah, terus sholawat. Setelah sholawat itulah baru kita sampaikan doa kita. Doa kalau yang paling bagus dimulai dengan apa? Kemarin kita sebutkan, dengan doa permohonan ampun dulu kepada Allah. Ya kita baca udah hafal kan sering tuh, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kalau bisa diawali itu urut-urutannya yang bagus. Kita kalau mau minta sesuatu kan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kita mohon ampun dulu, tadi udah istighfar, terus doa pertama juga Rabbana dzolamna. Baru setelah itu kita sampaikan apa yang kita inginkan. Ya, bagusnya doa itu dimulai dengan diri kita dulu sendiri, baru kemudian mendoakan orang lain kalau ingin mendoakan orang lain, ya. Jadi dimulai dengan diri kita sendiri, baru mendoakan orang lain. Terus usahakan doa itu memilih doa-doa yang dalam bahasa hadisnya al-jawami, doa-doa yang maksurat, yang diambil dari sumber dari Al-Quran dan hadis. Nah itu yang paling bagus. Nah kalau nggak bisa ya apa aja doa. Bahkan kita itu berdoa kalau yang bagus kan harus paham artinya. Apalagi kalau kita masa doa nggak tahu maksudnya, doa kita yang kita minta apa, nanti malah salah minta lagi, ya kan? Makanya doa itu doa pakai bahasa apa aja bisa. Jadi nggak harus bahasa Arab. Tapi kalau bisa bahasa Arab yang berasal dari Al-Quran dan hadis bagus, sangat bagus. Tapi kalau nggak bisa ya doa itu sesuai dengan bahasa kita. Kalau yang penting kita paham, ya kita maksudnya tujuannya atau apa yang kita doakan. Terus biar doa itu kita didengar Allah, jangan lupa juga doa yang paling kita inginkan, yang sedang kita hajatkan, yang paling kita hajatkan itu diulang-ulang. 2 kali, 3 kali, biasa bagus ganjil-ganjil, diulang 3 sampai berapa, kan Nabi juga melakukan itu. Jadi innallaha yuhibbul mulhina fid du'a, dilakukan terus menerus, diulang-ulang. Jadi misalkan lagi pengen dikasih rezeki karena ada kebutuhan besar, kita ulang-ulang doa itu, dia dikasih kesehatan. Makanya kalau kita suka berdoa itu kan, kalau beberapa doa misalkan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa afiatan fil jasad wa afiatan fil jasad, kita ulangi sampai 3 kali. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa barakatan fil rizki wa barakatan, enggak apa-apa diulang-ulang, itu yang ingin kita tekankan. Apa memang Nabi melakukan seperti itu yang diajarkan. Jadi yang ingin kita didapatkan itu yang kita ulang-ulang kita ini. Terus yang selanjutnya adalah kemarin kita sampaikan bahwa dalam berdoa itu kita harus yakin, berhusnudzon dan yakin bahwa doa yang kita minta itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita nggak yakin ya nggak bakalan doa dikabulkan. Kita sendiri minta nggak yakin, bagaimana mau dikabulkan? Maka dalam berdoa itu apapun yang kita minta kepada Allah, kita harus yakin. Jadi tuntunannya ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna, dan engkau yakin bil ijabah, bahwa doamu itu akan diijabah. Kalau kita yakin Pak, insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah. Kan hadis qudsinya ada tuh, Allah yang berfirman, ana inda dzonni abdi bi. Jadi aku itu, Allah itu sesuai dengan prasangka, perkiraan hambaku kepadaku. Makanya kalau kita minta harus yakin. Kalau kita yakin ya itu yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah nggak yakin, orang nggak yakin, gimana mau dikasih? Mintanya aja nggak serius, nggak yakin, ya nggak dikasih. Kita malah kalau minta kepada Allah itu yang yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang doanya itu dari hati yang lalai dan main-main. Ya tadi kita sampaikan, doanya nggak yakin, nggak dikabulin nggak ya sama Allah ya. Aduh,
Saya minta kira-kira dikabulin nggak ya? Nggak yakin. Ya nggak bakal dikabulin. Jadi Allah la yastajibu min du'ain min qalbin du'aan min qalbin ghafilin lahin. Nggak bakalan mengabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai, hati yang nggak yakin, hati yang main-main dalam berdoa. Itu etika dan adabnya. Terus yang selanjutnya kemarin dalam berdoa adalah kita melakukan dengan doa dengan penuh kerendahan hati. Kita kalau berdoa minta kepada orang aja kan merendahkan diri serendah-rendahnya ya. Kalau perlu kita merendahkan diri, bagaimana bahasanya supaya kita dikasih orang kalau kita minta kan. Sama Allah juga begitu. Maka kan dalam berdoa kan kita seperti menyebutnya seperti itu. Kita harus merendahkan diri. Dalam bahasa Al-Qur'annya tadarru'a wa khufyah, dengan merendahkan diri serendah-rendahnya wa khufyah, dan doa itu kita sampaikan dengan lirih, dengan suara agak merintih. Nah, lirih dan merintih sebagai wujud pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang penting juga ini yang sering kadang kita lupakan, setiap kita berdoa, doa itu harus kita tutup dengan lafal amin. Itulah kuncinya, amin. Karena apapun permintaan kita dari awal sampai akhir, ya, kalau nggak kita tutup dengan amin, karena amin itu artinya apa? Kabulkanlah ya Allah. Jadi makanya kita doa harus ditutup dengan amin, itu yang penting. Nah, ini yang terkait dengan adab dan etika di dalam berdoa. Nah, sekarang kita biar tahu juga, biar doa kita lebih ini, kita harus tahu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, sekarang ada beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa, disebutkan dalam hadis maupun Al-Quran. Jadi yang pertama yang perlu diingat, waktu yang mustajab untuk berdoa itu yang pertama adalah hari Jumat. Nah, ini yang penting. Jadi waktu yang paling mustajab untuk berdoa itu adanya yang pertama di hari Jumat. Lalu kapan nih hari Jumat? Apakah seluruh waktu di hari Jumat dari pagi sampai ketemu pagi lagi itu mustajab? Para ulama berdasarkan beberapa hadis Nabi menyimpulkan bahwa ada waktu yang paling mustajab untuk berdoa di hari Jumat itu. Menurut penafsiran para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Qayyim, Imam Ibnu Rajab, berdasarkan hadis-hadis Nabi. Yang pertama adalah waktu yang mustajab dari Jumat itu, terutama bapak-bapak, ini perlu diingat bapak-bapak sekalian. Waktu yang mustajab di hari Jumat yang pertama ini adalah ketika khotib duduk di antara dua khutbah itu sampai sampai dilaksanakannya waktu sholat Jumat dilaksanakan. Nah, itu waktu yang mustajab. Makanya kan kita seringkali kalau yang bapak-bapak sedang Jumatan itu, kalau khotib lagi duduk di antara dua khutbah itu kita berdoa, karena itu memang ada dasarnya. Itu dalam hadis riwayat Abu Burdah dan Abu Musa al-As'ari. Ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa hadisnya itu inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimin yas'allahu fiha syai'an illa atahu iyahu. Itu ditafsirkan adalah oleh Abu Burdah dan Abu Musa. Maka dalam hadis riwayat mereka ada tambahan kata faltamisuha. Yang pertama tadi kalau menurut Imam Ahmad, Ibnu Qayyim dan Rajab adalah waktu setelah tadi ya. Yang pertama, saya ulang lagi, yang pertama ketika khotib sedang duduk di antara dua khutbah. Jadi waktunya wa yama baina yajlisal imamu ila antuqdas sholatu. Ini menurut hadis riwayat Imam Muslim, yaitu antara ketika imam sedang duduk di antara dua khutbah itu sampai dilaksanakannya sholat Jumat. Maka itu ketika waktu itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Ini menurut pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua, waktu yang mustajab di hari Jumat itu adalah setelah asar, Bapak Ibu. Ya, setelah asar. Ini menurut Imam Ahmad, Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah.
Jadi ada dua versi. Mengapa ini kok tidak disebutkan aja? Nabi nggak memastikan kapan sih waktu yang paling ini. Jadi agar kita, Bu, hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Maka seluruh hari Jumat itu kalau kita bisa ya memperbanyak dengan ibadah dan zikir doa, karena seluruh hari Jumat itu bagus. Bahkan kan mohon maaf, hadisnya kan ada jelas. Bahkan orang yang meninggal di hari Jumat pun, nah itu merupakan orang yang mendapat rahmat Allah, akan dibebaskan dari siksa kubur, ya kan? Mamin muslimin yamutu lailatal jum'ati yamal jum'ati lailatal jum'ati waqahu min adzabil qabri. Ada hadisnya juga. Memang hari Jumat ini disebut Sayyidul Ayyam. Lebaran mingguan orang Islam itu ya hari Jumat. Maka hari Jumat sebutannya Sayyidul Ayyam karena di situ ada tadi rahmat Allah tercurah luar biasa di hari Jumat. Bahkan doa-doa kita jika kita bertepatan dengan doa dengan waktu yang mustajabah ini, dalam bahasa hadis disebutkan yas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyahu. Pasti ini bahasanya, pasti akan dikasih oleh Allah. Apapun yang kita minta pasti akan dikasih oleh Allah. Tapi ya itu dirahasiakan oleh Allah. Kapan waktunya ini loh, hari Jumat ini, itu hanya Allah yang tahu secara pasti. Tapi para ulama menafsirkan berdasarkan beberapa hadis. Tadi ada dua tafsiran. Yang pertama yaitu antara waktu antara imam itu duduk di antara dua khutbah sampai dengan waktu pelaksanaan sholat, itu waktu yang itu tafsiran para ulama ya, Bu, ya. Terus yang kedua setelah waktu asar, itu menurut tafsiran para ulama. Jadi ini waktu yang mustajab untuk berdoa untuk yang pertama. Diingat-ingat hari Jumat khususnya tadi di dua waktu. Terus yang kedua, waktu yang juga mustajab baik untuk berdoa itu kapan? Yaitu ketika azan dikumandangkan atau waktu antara azan dan iqomah. Nah itu juga waktu yang mustajab. Maka kalau kita udah di masjid, udah selesai di waktu setelah selesai adzan sambil menunggu iqomah, itu kita banyak berdoa. Maka kita banyak berzikir, berdoa. Itu karena itu apa? Itu dasarnya juga hadis dari Jabir bin Abdullah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza suwiba bis salat futiha abwabus sama wastujiba doa." Jadi kalau azan itu sudah dikumandangkan, kata Rasulullah, pintu-pintu langit itu dibuka sehingga doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Jadi itu diperhatikan, jangan disepelekan. Jadi kalau waktu udah azan berkumandang sampai dengan ikomahkannya sholat, itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Maka kalau bisa, kalau ke masjid mau jamaah jangan dipas-pas sudah qomat ya Bapak Ibu. Kalau bisa setelah azan atau bagus lagi sebelum azan kita udah sampai di masjid, maka ketika menunggu antara azan dan iqomah itu kita banyak berdoa kepada Allah, karena itu waktu yang mustajabah. Waktunya udah cepet banget ya tadi. Kalau di sini ngajinya cepet banget ya Bu, baru mulai udah mau habis lagi. Jadi antara azan dan iqomah, diingat-ingat yang tadi hari Jumat, terus antara azan dan iqomah. Terus yang ketiga lagi waktu yang mustajabah itu kapan? Waktu yang mustajabah itu adalah lewat tengah malam ketika kita mengerjakan sholat itu. Makanya sholat tahajud itu sunnahnya kan setelah kita tidur lewat tengah malam. Dan juga apa? Setelah sholat fardu. Jadi makanya ketika kita habis sholat fardu itu kita melakukan zikir doa, karena itu waktu setelah sholat fardu itu waktu yang termasuk waktu yang mustajab. Ini juga ada dasar hadisnya, riwayat Abu Umamah Al-Bahili. Jadi pernah nih seorang datang kepada Nabi berkata, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma." Wahai Nabi, kapan sih doa itu yang paling didengar? Ini ada orang bertanya Bu kepada Rasulullah, "Ya Nabi, ayyud du'ai asma." Wahai Nabi, doa yang paling didengar itu kapan? Nah, lalu apa jawaban Nabi? Jauful laili wa duburus sholawatil maktubah, kata Nabi, yaitu doa yang lewat tengah malam. Jauful lail, yang jauh di tengah malam, dan wa duburus sholawatil maktubah, dan setelah sholat 5 waktu. Maka kalau kita habis sholat Bu, jangan, kalau bahasa kita apa tetap, jangan lamcing. Apa lamcing ya? Lamsir apa lamcing sih?
Ya, pokoknya salam langsung ngacir itu, lamcir berarti ya tadi ya. Jangan, itu kita sayang itu karena itu waktu yang mustajab. Jadi habis sholat fardu 5 waktu itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena itu salah satu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Jadi habis sholat fardu itu penting kita, makanya kita kan isi dengan dulu, kita awali zikir doa kalimat thayyibah dulu, ya istighfar, subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah. Kalau memang itu juga ada hadisnya. Kita doa kita, wirid kita seperti itu 33 kali kalau bisa, kalau nggak bisa seberapapun ya kita, bagusnya ganjil-ganjil, mau 3 mau 5 yang itu yang bagus. Jadi yaitu alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, itu yang paling bagus. Setelah zikir itu kita doakan apa itu tadi kata Nabi, termasuk waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah setelah sholat fardu 5 waktu. Maka kalau habis sholat ya itu Bu, mohon maaf, kita berdoa jangan langsung kabur aja. Kalau kita jamaah ya jangan langsung kabur, tunggu selesai sampai doa itu rampung. Terus yang selanjutnya saya percepat, kapan lagi waktu yang mustajab untuk berdoa? Kata Nabi adalah ketika sedang turun hujan. Sedang turun hujan itu waktu juga yang mustajab Bu. Maka kalau orang-orang Jawa bilang kalau orang Jawa bilang hujan itu sebutannya apa sih? Jawoh, ya kan? Ada orang Jawa nggak? Kalau bahasanya hujan itu apa sebutannya? Jawoh. Sebenarnya bahasanya dari ja'a rahmatullah, ja'at rahmatullah, jawoh. Artinya jawoh itu hujan itu rahmat Allah sedang turun. Nah, maka dalam bahasa Al-Quran juga kan hujan itu dibahasakan sebagai rahmat, yang dengan rahmat itu hujan itu kemudian bumi menjadi menghijau, tanaman menjadi tumbuh. Coba bayangin nggak Bu kalau nggak pernah ada hujan Bu? Tapi kalau hujannya keseringan juga banjir. Makanya itulah kan Allah masgina gesan mugisan, Allah mahawalaina wala ala doa kita. Kalau hujan nggak berhenti ya kita berdoa, ya Allah berikan hujan ini tidak membawa kebaikan untuk kami tapi tidak membawa keburukan untuk kami. Maka kita kan hujan, kalau hujannya nggak berhenti juga repot juga, karena itu kayak saudara-saudara kita yang di Sumatera itu Bu ya, sama di Aceh itu kan hujannya begitu, curah hujan tinggi, banjirnya sampai kayak gitu ya. Makanya kalau kita berdoa kan begitu, Allahumma segina gesan mugisa, hujan yang baik, hujan yang membawa kedamaian. Nah kan Allahumma hawalaina walaina, ya Allah turunkanlah hujan ini bermanfaat bagi kami, bukan membawa keburukan bagi kami. Nah itulah, tapi itulah, jadi hujan, waktu turunnya hujan itu ketika sedang hujan itu kita dianjurkan untuk berdoa, karena itu termasuk waktu yang mustajabah Bapak Ibu. Jadi ketika hujan itu, jadi ada dasar hadisnya. Jadi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, jadi Sintani, ada 2 doa la turaddani, yang dia doa-doa ini tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Ada 2 doa yang doa itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Au qallama taraddani, atau jarang sekali 2 doa ini ditolak oleh Allah. Ada 2 doa yang pasti akan didengar oleh Allah atau jarang sekali ditolak oleh Allah. 2 doa yang dipanjatkan di 2 waktu itu. Kapan? Ing dan nida. Yang pertama yaitu ketika tadi azan dan iqomah. Tadi ing dan nida yaitu ketika azan dikumandangkan. Wa ing dal matori, dan ketika turun hujan. Jadi itu ketika doa tadi sampaikan, waktu antara adzan dan iqomah itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Wa indal matori, kata Rasulullah, dan juga ketika sedang turun hujan. Makanya hujan itu rahmat. Kalau kita kecil kan kalau hujan seneng banget ya, ya lari-lari hujan-hujanan, basah-basahan sambil main. Rahmat hujan-hujan itu membawa kebahagiaan kalau hujannya yang sewajarnya. Kalau nggak berhenti-berhenti ya repot juga. Ya kan? Kalau hujan itu seneng, orang apa-apa kalau hujan itu yang kita cari, apalagi kalau udah kemarau panjang nggak lama nggak hujan. Kalau hujan itu kayak ya sekarang udah zaman hujan akhir ya Pak ya. Apa ya efek dari, kalau dalam bahasa modernnya pemanasan global itu kan. Sekarang ya mohon maaf, negara Arab aja itu kawasan Timur Tengah itu kan negara yang nggak dapat hujan sebenarnya. Ya kan? Nah sekarang aja banjir, coba bayangin. Bapak lihat di medsos nggak? Iya kan, Arab aja sekarang tuh banjir loh Pak, di mana-mana. Nah ini memang zaman udah tua. Jeddah aja banjirnya kayak gitu, banjir bandang.
Bahkan kawasan Masjidil Haram juga sempat kena banjir, ya kan, apalagi itu ya Abu Dhabi, berapa banjir semua, coba bayangin Pak. Padahal orang Arab tuh nggak pernah, kita kan nggak pernah kebayangin kalau di Arab yang begitu bisa banjir gitu loh. Orang musimnya musim panas kebanyakan. Tapi sekarang ya namanya zaman itu zaman udah, apalagi kita Pak, mohon maaf, Indonesia yang iklimnya tropis, cuman punya 2 musim ya. Kalau negara-negara barat itu kan musimnya ada 3, musim panas, musim 4 malah ya, musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, ya kan 4. Tapi mereka itu ekstrim, tapi kita tuh sebenarnya orang, khususnya orang Indonesia tuh memang benar-benar dimanja oleh Allah. Kalau di luar, di barat itu mohon maaf, kalau lagi musim dingin, dinginnya sampai di bawah 0 derajat, sampai bersalju, ya kan. Sampai di sono untuk hidup itu apa? Harus aliran listrik, harus ada di rumah itu penghangat. Nah, kita kan di Indonesia nggak perlu, malah gerah kita. Ya kan, kalau di Indonesia, itulah orang Indonesia itu benar-benar dikasih nikmat yang luar biasa Allah. Terus ketika musim panas, orang Arab, orang sauna itu kan sampai pada, makanya jangan ditiru, orang musimnya sana panas banget Pak, kalau udah panas ya panas, maka mereka orang-orang barat itu larinya ya ke pantai-pantai kalau panas, maka buka baju pada pakai ini doang. Nah, kita orang Indonesia nggak panas banget pakai ikut-ikutan orang sono. Pakai bikin di pinggir pantai, lah ngapain orang kita kagak panas banget, tapi ternyata kita salah kaprah, dikira gaya. Padahal memang orang sono ya begitu, kalau orang India, orang pas Spanyol, kalau panas ya begitu, pada ke taman-taman kota, pada di pinggir-pinggir apa air mancurnya itu, ya itu karena mereka memang musimnya begitu, ya jangan dipraktekin di Indonesia. Jadi anak kita itu latah melihat orang barat begitu langsung ngikut-ikutan. Wah, kemana? Memang musimnya begitu ya. Tapi kalau panas dingin terus musim semi, jadi itu orang sana, kalau kita enggak. Indonesia itu memang, makanya kalau orang Arab menggambarkan Indonesia itu kita atum minal jannah. Jadi kita itu digambarkan sebagai sepotong tanah yang turun dari surga. Mengapa Indonesia begitu? Panas cuman 2 musim. Panas enggak terlalu panas, dingin nggak terlalu dingin, sedang-sedang. Tapi ya ingat, mohon maaf, Indonesia itu di Katulistiwa, jadi wilayahnya memang indah, tapi yaitu kita ada di Ring of Fire, kita ini ada di cincin api. Kenapa? Kita indah, banyak gunung, tapi resikonya banyak gunung, yaitu banyak terjadi musibah, banyak terjadi ya gempa lah, ya longsor lah, ya banjir bandang lah, karena yang kita tinggal di gunung, apalagi kalau gunungnya digunduli. Nah, itu resiko kita. Tapi negara kita ya seperti itu, maka mau nggak mau kita harus siap konsekuensinya. Kita negara yang indah, negara yang subur, tapi kita terletak di Ring of Fire. Jadi ya gitu, resiko kita bencana itu besar sekali. Indonesia itu mengapa? Kita bukan negara kepulauan dan juga negara yang khatulistiwa, indah, tapi kita dikelilingi oleh laut. Laut itu setiap laut ada pertemuan lempeng itu kalau bergeser dikit gempa, terus tsunami. Itu makanya kita kan ya kita mohonkan yang terbaik, karena kita ini nanti kan ya bukan menakut-nakuti, karena memang ya itu sudah alamnya, udah alamiah, bahwa suatu saat ntar katanya ada gempa besar yang megatrust, itu emang nggak bisa dihindari, entah berapa siklusnya, berapa ratus tahun lagi ya kemungkinan terjadi. Mengapa? Karena secara ini memang alamnya seperti itu. Kita itu tinggal di Indonesia yang dikelilingi oleh laut, makanya ya itu. Tapi yang penting kita mohonkan yang terbaik untuk Allah, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tadi keempat, ketika sedang turun hujan, itu waktu yang bagus Bu. Jadi kalau kita hujan ya kita minta yang terbaik kepada Allah. Jadi kita ketika turun hujan. Terus yang selanjutnya, ini yang waktu yang terbaik untuk berdoa, ini seluruhnya ini malah adalah ketika bulan suci Ramadan. Itu Ramadan itu waktu yang mustajab dari awal sampai akhir. Maka kalau Ramadan nanti sebentar lagi datang Bu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita jaga badan kita biar fit. Jadi sebelum Ramadan kita persiapkan kesehatan kita dengan sebaik-baiknya, biar apa? Biar bisa optimal di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu
namusami badum wa sumtuhu tasbihun wa amalun wa doa mustajabun. Jadi doa-doa yang dipanjatkan di bulan suci Ramadan itu mustajab. Terus yang selanjutnya saya persingkat, udah 5:30, adalah hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa, Bu? 9 Dzulhijjah. Itu hari yang mustajab. Dari kata Rasulullah, afdhalud du'a du'a'u yaumi Arafah. Jadi hari Arafah, hari tanggal 9, makanya kalau kita di situ, mengapa di situ doa mustajab? Yang pertama, kita dianjurkan untuk berpuasa. Doa orang yang berpuasa itu mustajab. Terus hari Arafah itu juga hari yang paling banyak Allah memerdekakan, membebaskan hambanya dari neraka. Jadi kata Rasulullah dalam hadis riwayat Aisyah, itu seperti gak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan manusia dari siksa api neraka melebihi hari Arafah. Maka Arafah itu hari yang mustajab. Ingat-ingat, kalau kita puasa sunnah dibela-belain, Bu, ya. Kalau hari Arafah kita mengerjakan puasa sunnah. Jadi itu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah itu, terus apa lagi? Saat yang mustajab untuk berdoa, waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika saat kesulitan kita mencapai puncaknya. Nah, kalau kita merasakan mendapat ujian yang paling sulit, kita mengalami masa yang paling sulit, pokoknya masa-masa paling sulit yang kita rasakan, itu kita dianjurkan untuk berdoa. Kan dalam Al-Quran disebutkan inna ma'al usri yusra. Terus dalam Al-Quran yang lain disebutkan wa ma bikum min ni'matin faminallah wa idza masyakumud durr fa ilaihi turja'un. Jadi ketika kesulitan itu mencapai puncaknya, kita merasakan hidup kita itu kesana kemari mentok, pokoknya sulit, kita mengalami hal yang paling sulit menurut perasaan kita, kita segera memohon kepada Allah. Itulah waktu yang mustajab juga, Bu. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang paling sulit kita rasakan dalam hidup, pokoknya paling sulit dah kita merasakan, nah itu termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Idza masyakumud durru fa ilaihi turja'un, dalam surat An-Nahl ayat 53. Ketika kita sedang ditimpa oleh durru, kesulitan yang sangat berat, fa ilaihi turja'un, maka kepada Allah lah hendaknya kita memohon pertolongan. Terus yang selanjutnya, waktu yang mustajab untuk berdoa adalah kata Rasulullah, yaitu saat kita sedang sujud. Maka tapi ini bagusnya di luar sholat berjamaah, Ibu. Kalau sholat berjamaah harus tetap ngikutin imam kalau sholat berjamaah. Nah kalau di luar berjamaah kita misalkan kita sholat sendiri, sholat sunnah di rumah, yang paling bagus panjangin itu sujud kita minta yang terbaik, di sujud itu. Jadi kata Rasulullah dalam hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Jadi kata Rasulullah, waktu yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah wa huwa sajidun, yaitu ketika dia sedang bersujud kepada Allah. Jadi sujud itu kemarin sudah saya sampaikan, Bu, sujud itu waktu yang paling mustajab. Mengapa? Karena di sujud itulah penyerahan diri kita secara total kepada Allah. Kita kemarin kita sebutkan di pertemuan yang lalu, kepala kita ini sesuatu yang sangat kita hormati, Bu, kita muliakan. Pokoknya nggak mau kepala kita ini direndahkan orang. Kemarin kita sampaikan, kita bercanda di towel-towel kepala kita aja kita marah kan? Tersinggungan kita, dijenggung-jenggung kepala kita marah nggak, Bu? Ya karena ini kehormatan kita. Makanya ada istilah pepatah mahkota kita kan kepala kita ini. Nah, makanya sesuatu yang kita muliakan, kita agungkan, kita hormati. Tapi ketika sujud, kepala yang kita hormati ini kita taruh di lantai, bahkan lebih rendah dari telapak kaki kita. Itu apa? Wujud dari kita penghormatan dan penyerahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat sujud itulah termasuk salah satu waktu yang mustajabah insya Allah. Maka kalau orang-orang dulu sujudnya lama, Bu. Nah, kalau orang suka sholat sunnah sujudnya lama. Apa? Karena di dalam sujud itu mereka juga bukan hanya membaca Subhana Rabbiyal A'la, tapi juga membaca banyak doa di situ. Terus doa apa aja yang disampaikan kepada Allah, karena kata Nabi ya gitu,
fa'aksiru ad-du'a wa huwa sajidun fa'aksiru ad-du'a. Jadi waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika dia sedang sujud. Tapi kalau dalam sholat berjamaah nggak boleh kita menyelisih imam, Bu. Ntar imamnya udah bangun masih sujud terus sendiri sampai ini nggak boleh, malah batal itu nanti kalau sholat berjamaah. Jadi kalau sendiri sholat sunnah itu bagusnya yang paling lama sujud. Makanya kita di luar sholat wajib kita mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah itu yang penting, apalagi sholat malam, sujudnya yang banyak di situ, yang panjang di situ. Kita sambil minta aja apa di situ. Nah, itu karena orang-orang dulu seperti itu, para salafus sholihin seperti itu. Kalau sholat sunnah, sholat malam itu panjang-panjang. Abu Bakar, sahabat Umar itu kalau sholat malam itu dari hampir setelah Isya itu sampai hampir tiba waktu subuh. Bahkan Nabi kan dalam hadisnya begitu kan, kalau sholat malam sampai ini kan sampai kaki Nabi aja bengkak. Nabi kan, Aisyah sampai protes, ya Nabi, engkau itu kan sudah dijamin oleh Allah, engkau pasti dosa-dosamu diampuni, engkau pasti akan masuk ke surga. Tapi ngapa sih ya Rasulullah engkau sholatnya kok sampai segitu amat di malam hari ibadahmu? Kan kata Aisyah seperti itu. Lalu dijawab oleh Nabi ya kan, tidakkah bagus jika aku menjadi hambanya yang bersyukur. Jadi itu kata Nabi. Jadi makanya kalau ini itu yang selanjutnya yaitu tadi ketika kita sedang sujud. Lalu kapan lagi waktu yang mustajab untuk berdoa? Yaitu saat kita sedang menjenguk orang sakit, di sisi orang sakit atau di sisi orang yang akan meninggal dunia. Kita di dekat orang yang sakit pas kita menjenguk orang sakit, dan juga di sisi orang yang hendak meninggal dunia, yang sedang mendekati masa-masa kematian. Itu waktu yang mustajab. Mengapa? Karena apapun yang kita ucapkan di situ diaminkan langsung oleh para malaikat. Itu hadisnya ada, Bu. Idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jadi kalau kita sedang menghadiri menjenguk orang sakit, jangan doanya hanya untuk orang yang sakit aja, Bu, tapi juga untuk diri kita. Maka kalau kita menjenguk orang sakit, Allahumma shfi maradona mardohu wa maradol muslimin, ya Allah sembuhkan sakit-sakit kami semua yang sedang menjenguk ini, sakit dia yang sedang kita jenguk, sakit semua orang-orang muslim. Mungkin kita doain, kita berdoa jangan hanya untuk orang yang sakit, untuk kita juga. Kenapa? Waktu kita menjenguk orang sakit itu saat kita sedang ada di hadapan orang yang sakit itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena itulah hadisnya, Bu, udul marid, kita dianjurkan oleh Nabi kalau ada orang sakit kita tengok. Inilah tradisi yang kadang-kadang sekarang udah mulai luntur ya kan, Bu, tengah kita itu ya kan. Kita kalau ada tetangga sakit kayaknya pura-pura nggak tahu aja sekarang. Kalau zaman dulu kalau ada tetangga sakit pada nengok. Kalau dulu dibela-belain ya, Bu, ya. Kadang-kadang pada nyarter pakai angkot, pada ini, kalau di kampung masih kayak gitu. Tapi di sini juga masih tetangga-tetangga saya itu masih ada. Tapi ya gitu, kalau di depan orang sakit itu apa waktu yang mustajab. Ya kadang itu bisa juga untuk kebersamaan kita, untuk solidaritas kita. Tapi di situ juga fadilahnya luar biasa. Karena ketika kita sedang berada di depan, jadi kata Allah dalam hadis qudsi yang lain, suatu ketika Allah itu berfirman, mengapa aku sakit tapi kalian tidak menjenguk? Ya, kata Allah kepada seorang hamba, ya wahai hambaku, kenapa aku sakit tapi mengapa kau tidak menjenguk? Terus hamba itu berkata, wahai Allah, bagaimana mungkin engkau sakit sementara engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu? Lalu apa jawaban Allah? Aku sakit bukan berarti aku yang sakit, tapi ketika ada hambaku yang sakit maka jenguklah dia, karena aku ada di sisi orang yang sedang sakit. Mintalah engkau kepadaku, karena doamu pasti akan aku kabulkan. Karena Allah begitu dalam hadis qudsi. Jadi kalau ada orang sakit itu sebenarnya Allah, makanya sakit itu kata dalam hadis yang lain adalah bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Ketika ada orang sakit Allah hadir di situ. Maka ketika kita menjenguk orang sakit kan sedangkan kita mendekat kepada Allah. Maka kita disuruh berdoa yang baik-baik. Apakah fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Apapun yang kita ucapkan di saat kita sedang berada di sisi orang yang sakit,
atau orang yang akan meninggal dunia itu diaminkan oleh para malaikat. Maka jaga lisan, apalagi terutama kalau kita sedang menjenguk orang yang sudah sakit parah, yang sudah mendekati saat-saat kematian, jangan sampai yang terucap nih dari bibir kita nih yang jelek-jelek, apalagi mengucapkan sesuatu yang sifatnya ghibah. Kenapa, Bu? Malaikat di situ loh, Bu, sedang hadir di situ, Allah hadir di situ. Maka kalau kita menjenguk orang sakit, kita berdoa bukan hanya untuk orang yang sakit, tapi juga untuk diri kita. Ya kalau sakitnya orang itu mohon maaf begitu, ya kita berdoa, ya Allah, ini hamba-Mu kasihan, Engkau kasih rahmat berupa sakit kayak gini, ya kita mohon mudah-mudahan kita yang sudah masih sehat ini jangan Engkau berikan sakit seperti beliau. Kita begitu kan kalau kita menjenguk orang sakit. Karena ya itu tadi, waktu kita menjenguk orang sakit, ketika waktu orang mendekati sakaratul maut, kalau kita hadir di situ, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Lalu yang selanjutnya, satu lagi dah, Bu, kalau ada yang nanya, soalnya waktunya udah cepet banget. Kita sedang berpergian, saat berpergian, musafir itu juga, nah ini kadang-kadang yang kita salah, kalau kita musafir malah kadang ini karena buru-buru macam-macam, padahal itu kesempatan. Ketika kita sedang musafir itu sebenarnya waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi jika ada salah da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada jika doa yang pasti tidak diragukan lagi, pasti akan dijabah oleh Allah. Ada 3 doa yang tidak diragukan lagi, pasti akan dijabah oleh Allah. Yang pertama apa? Da'watul madlum. Doa orang yang teraniaya, mau muslim mau non muslim. Kalau orang teraniaya kita zolimi, hati-hati Bapak Ibu. Orang yang kita zolimi itu doanya nggak ada hijab antara Allah dengan dia. Pokoknya kalau kita mendolimi orang lain, kalau orang yang zolimi itu berdoa kepada Allah, habis kita Bapak Ibu. Itu nggak di dunia ini, ya di akhirat nanti pasti didengar oleh Allah doa orang zalim itu. Terus ketiga, doa dakwatul musafir, orang yang sedang berpergian. Karena saat kita sedang berpergian itu doa kita itu dijabah oleh Allah. Maka kalau ada orang-orang yang sedang musafir, mampir kemana, ke masjid ini misalkan, kalau memang dia benar musafir, kita minta didoakan kalau dia mampir ke sini, itu doanya mustajab. Doa musafir itu sama doa orang madlum. Terus yang terakhir itu wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua, doa bapak ibu itu loh, untuk anaknya, khusus untuk anaknya, itu pasti akan dijabah oleh Allah. Pasti itu, Bu, doa ibu untuk anak. Maka kalau mohon maaf Bapak Ibu, kalau mendoakan anak yang baik meskipun kita sedang mohon maaf kesel hatinya, puntung hatinya, lagi marah, jangan terucap yang doa jelek untuk anak. Kenapa? Doa jelek itu kalau ini juga pasti dengar oleh Allah. Doa jelek sebetulnya kutukan, laknatnya itu. Maka doa orang tua, Bu, mau baik mau jelek itu pasti loh, Bu, didengar Allah. Itu jaminannya udah. Dakwatul walid alal walad. Maka kalau doakan anak yang baik, karena kita doain jelek anak, kemudian terjadi apa yang kita doakan, yang sedih kan kita juga, Ibu, ya. Karena bagaimanapun orang tua nggak ada lah yang pengen anaknya susah, nggak ada yang orang tua yang pengen anaknya mengalami hal-hal yang buruk. Orang tua pastilah, namanya semua orang tua itu pengen yang terbaik untuk anaknya, pengen anaknya bahagia, pengen anaknya sukses, pengen anaknya menjadi orang baik, orang hebat. Itu orang tua. Maka itu yang penting, hati-hati. Jadi tadi waktu yang mustajab yang terakhir adalah ketika orang-orang sedang tidur atau tengah malam, tadi sudah disebutkan jawfil lail. Jadi ketika orang banyak tidur, kita adalah waktu yang sunyi. Kata Al-Quran, inna nasyi'atal laili yashaddu wad'aw wa mukila. Waktu malam yang hening itu, ketika orang-orang sedang sudah terlelap tidur, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Mengapa? Karena pada saat itu hening, kita merasa dekat dengan Allah, kita bisa berkonsentrasi, mendekatkan diri, tidak lebih khusyuk dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Kalau doa kita khusyuk dengan segenap kehadiran hati, dan itu ada di waktu malam, maka doa kita lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada mau ditanyakan sebelum saya tutup, Bapak Ibu? Masih ada sebenarnya satu yang makruh untuk kita berdoa di dalam, tapi saya sebutin dikit-dikit aja.
singkatnya saja ya Bu ya, biar enggak ini, biar kita ini yang makruh yang enggak boleh kita berdoa karena bisa mengurangi diterimanya doa kita itu yang pertama adalah kita persingkat waktunya. Kita dalam berdoa itu jangan kenceng-kenceng, jangan meninggikan suara, karena itu nggak disukai sama Allah dan Rasulnya. Kita minta tapi kok kenceng banget mintanya, itu namanya songong. Kalau kita kan ya kan, itu kan bahasa kita kan kurang adab. Kalau mintanya kenceng banget, ya itu Allah itu kan bukan tuli, bukan peka. Allah itu maha sami'an basiron qoriban. Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha dekat dengan kita. Maka ya kalau berdoa jangan sambil teriak-teriak. Kita minta ke orang aja teriak-teriak, nggak seneng yang kita mintain orang sama Allah teriak-teriak. Jadi itu nggak bagus. Terus juga mohon maaf, kadang-kadang yang sering terjadi juga, doa itu jangan dipanjatkan dengan kayak orang bersajak gitu. Doa dibaik-baikin, kalau AA semua, BB, ANN semua belakangnya enggak, karena kita akhirnya enggak fokus pada doanya tapi fokus pada ucapan itu, kita biar kedengaran bagus. Itu malah kurang bagus dalam berdoa. Jadi berdoa itu ya seininya aja. Nah, jadi jangan dibikin seindah-indahnya, itu doa malah nggak begitu. Kalau jangan bersajak, bikin bersajak. Doa itu nggak bagus kalau dibikin bersajak. Itu ada tuntutannya. Terus juga kalau berdoa jangan mengaitkan dengan kehendak Allah. Nah, misalkan begini, kayak nggak yakin juga atau kita, ya Allah, kan Engkau maha tahu besok saya itu mau bayar sekolah anak, kalau kamu maha pemurah besok saya kasih rezeki dong. Itu mengaitkan dengan kehendak Allah. Jika Engkau mau, itu besok dong tolong saya dikasih. Itu nggak boleh berdoa seperti itu. Itu juga namanya kurang sopan ya, kurang, malah menyebabkan nggak didengar oleh Allah. Jadi jangan mengaitkan dengan sesuatu yang ini secara ini. Terus juga saya percepat ini, doa itu juga jangan berlebihan. Berlebihan itu detil banget. Pernah ini namanya sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mughaffal itu mendengar anaknya itu berdoa. Doanya itu berdetil banget doanya. Dalam doa itu anaknya itu, ya Allah, berikan saya, masukkan saya ke dalam surga. Ya Allah, di surga nanti tolong saya diberi rumah yang warnanya putih, yang rumah itu di sebelah kanan jalan. Doanya sampai detil gitu. Akhirnya sama bapaknya Abdullah bin Mughaffal, ente kalau berdoa jangan begitu, dia kata sama bapaknya, cukup engkau minta dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka. Mintanya tadi detil banget, sampai ini berlebihan, itu namanya dan berlebihan dalam berdoa. Ya Allah, saya minta dong diberikan mobilnya Mercy warnanya hijau. Itu nggak begitu, nggak bagus. Doa sampai seperti itu nggak bagus. Saya minta aja rezeki yang banyak, yang barokah. Nanti wujudnya apa terserah. Jangan sampai sedetil-detilnya sampai disebutin nggak gitu. Nah, kayak Bani Israel itu. Jadi nggak boleh doa yang sampai seperti itu. Jadi terus yang doa dimakruhkan juga, mohon maaf. Ini yang terakhir. Doa kita mohon kematian. Misalkan mohon maaf kita diberikan cobaan yang berat, terus diberikan sakit, kita mohon, ya Allah, saya matiin aja deh ya Allah, gitu. Itu nggak boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau memang keadaannya sudah parah dan lebih nanti bisa membahayakan agama kita, itu boleh diajarkan. Tapi doanya nggak langsung begitu, ya Allah matikan saya, bukan begitu. Bahasanya diajarkan oleh Al-Quran, oleh hadis, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairali wa tawaffani idza kanatil wafatu khair. Ini kalau dalam keadaan memang yang sudah mendesak, kita nggak ada pilihan. Ya Allah, hidupkan aku jika kehidupan itu adalah baik untukku, dan wafatkanlah aku dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik untukku. Itu doanya kalaupun kepepet diajarkan itu, nggak boleh langsung minta ya Allah matikan aku, udah nggak sanggup saya. Nggak boleh kita orang beriman langsung minta seperti itu. Tapi kalau memang kepepet, ada doanya diajarkan oleh Nabi, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairali wa tawaffani ingkanatil wafatu khairali. Ya Allah, hidupkan aku jika kehidupan itu memang yang terbaik untuk aku, dan wafatkanlah aku, matikanlah aku jika kematian itu adalah yang terbaik untuk aku. Jadi itu barangkali ini Bu ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ya silahkan Pak. Ya. Ganjan dulu. Sujud kan terakhir atau yang setiap sujud kita berdoa. Misalnya di Subhanallah terus bahasa Arab, ada yang kita bisa. Boleh nggak ketika kita setelah itu kita dengan bahasa Indonesia apa disahkan atau enggak ya. Jadi kalau menurut termasuk Imam Nawawi kalau nggak salah. Jadi penting doa di situ adalah doa kebaikan untuk kita. Jadi setelah Subhanallah itu
doa kebaikan atau kita mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, terserah kita Bapak yang mau, bisanya kita. Tapi kalau yang bagus menurut para ulama itu doa-doa maksurat, doa-doa yang dari Al-Quran, hadis, misalkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, di antaranya seperti itu, doa-doa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, hadis. Setelah itu ditambah lagi dengan doa-doa apa, terserah kita. Karena ada hajat-hajat kita yang kita nggak bisa dengan bahasa Arab. Nah, nggak apa-apa, bahasa kita nggak apa-apa, permintaan kita sampaikan, ya bahasa kita yang kita pahami. Hajat kita apa, kita sampaikan di situ. Hajat kita apa, kita sampaikan di situ, ya, dalam sujud. Apa dilapaskan atau di hati ketika Di hati nggak apa-apa sujud itu, di hati. Jadi lafaz itu, berdoa itu kan kita tetap dalam sujud itu kan, pokoknya doa itu bisa dilafatkan, bisa di hati, kan namanya doa itu diucapkan lirih pelan dalam hati kita, hanya kita yang dengar, jangan sampai, apalagi kalau jamaah kita dianjurkan kan doa itu lirih, hanya kita yang hanya dengar kayak orang merintih kecil, tapi itu jadi doa itu nggak kencang-kencang, nggak boleh, tadi kan disebutkan kita teriak-teriak dalam berdoa. Doa itu membahasanya tadarru'a wa khufyah dalam bahasa Al-Qur'an, emang lirih kayak orang kita merintih itu Pak. Jadi nggak kenceng banget gitu, tapi ya ada suaranya kayak orang inilah, ya itu berdoa. Jadi kalau dalam sujud ya dalam hati atau sambil bahasanya pelan lirih gitu ya, jadi bahasa kita. Tapi kalau dalam sholat yang sholat wajib jangan ucapkan bahasa di luar ucapan, nanti batal sholat kita. Jadi kalau sholat sunnah kita setelah sholat sujud subhanallah kita sampaikan doa sholat sunnah sesuai dengan yang kita minta. Tapi jangan kalau dalam sholat wajib kita mengucapkan terucap kata ucapan di luar ucapan sholat, nanti malah batal. Jadi ucapan di luar ucapan sholat itu menjadikan batal. Jadi seperti itu Pak, ya bisa dipahami ya. Jadi kalau sholat sunnah nih terutama nih kita panjangin nih sujud kita. Nah, di situ kita berdoa yang sebanyak kepada Allah. Ada lagi tadi yang mau tanya Pak? Ya. Ini Pak, saya mau tanya karena saya kan orang bodoh. Ya, ya. Saya pada waktu bepergian lah mampir di sebuah masjid. Itu roha pertama. Itu setelah baca Al-Fatihah dia baca surat An-Nas. Yang selanjutnya baru kedua setelah baca Al-Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Ini yang satu. Yang kedua, ini berhubung harinya hari bulan Desember ya. Ada suatu majelis ulama misalnya terbesar lah, ulama terbesar. Tetapi muja-muja seorang agama lain, agama terbaik, malah mencium lagi, malah mencium. Maksudnya agama lain terbaik mencium? Agamanya agama lain lah, bukan agama Islam. Sedangkan kita kan la ilaha illallah, tiada Tuhan lain selain Allah kan. Terus yang ketiga, ada suatu benda, tapi disebut kiai. Menurut agama Islam bagaimana itu Pak? Banyak banget itu tadi. Ya, kalau kita pergi tadi masalah bacaan setelah sholat Al-Fatihah itu kan baca surat ya bebas saja, kita mau baca apa aja nggak apa-apa. Nanti juga kalau dalam perjalanan itu Bapak Ibu mohon maaf, pelaksanaan sholatnya juga itu bebas. Matinya bebas tuh begini, Bapak bisa mengerjakannya full, kalau zuhur 4 rakaat juga boleh sesuai waktunya, sesuai rakaatnya. Bisa juga dijamak, nanti yang perlu tahu dikumpulin, namanya jamak, dikumpulin zuhur sama asar jadi satu tetap 4 juga bisa kosor, yang 4 jadi 2, jadi udah mengerjakan 4 itu udah sekaligus zuhur sama asar. Itu juga nanti kalau ngaji fikih ditanyain, dipahami benar yang itu jamak kosor ya. Nanti tentang baca tadi bebas. Terus yang selanjutnya tadi yang kedua Bapak ya, yang bisa pertama bisa dipahami ya bebas ya. Pokoknya muja-muja agama lain. Ya, yang kedua tadi udah tahu, bukan kalau konteksnya gini, kalau sekedar penghormatan artinya dalam hubungan ya, kita akan berhubungan itu bersosialisasi. Kalau kita silaturahim saling sayang itu nggak membedakan agama Bapak. Tapi yang nggak boleh itu kita mau ya tadi kalau memuja berlebihan, apalagi membenarkan agamanya terus meyakini ikut, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan mohon maaf kita punya tetangga non muslim, terus kita salaman, kita namanya mengucapkan sesuatu sambil ya namanya
cipika-cipiki kanan kiri kan biasa dalam masyarakat itu nggak apa-apa Bapak kalau yang begitu. Jadi silaturahim itu sama siapa aja, jadi nggak ada ini. Tapi kalau dalam arti kita berlebihan tadi sampai memuja, ya nggak boleh. Kita itu nggak boleh. Kita memuja siapapun nggak boleh kecuali Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita memuja, tapi dalam takzim kita juga harus takzim. Hadisnya kan begitu. Jadi hadisnya tuh banyak. Kita harus menghormati tetangga. Itu karena wujud dari iman kita. Ya kan, karena yu'min billahi wal yawmil akhir kan itu. Fala yudhi jarahu, fal yukrim dhaifahu, ya kan? Terus kita dalam hubungan sosial kan seperti itu. Kita ibadahnya hebat saja, Bapak kemarin sudah kita sebutkan pertemuan, ibadah kita hebat, ini hebat, tapi kalau kita nggak baik sama tetangga, ya kita nggak ada ibadah kita menjadi, ya itu masalah, itu hal yang biasa. Yang penting kita dalam hal segala sesuatu itu ada batasan. Terus yang terakhir tadi, kalau di dalam tradisi, mohon maaf, masalah orang Jawa itu kan penyebutan itu banyak. Misalkan ada kayak di Jogja itu, sapi aja disebutin kiai siapa, itu hanya sebutan Bapak. Jadi enggak, itu hanya kebo sapi, terus benda disebut kiai itu sebenarnya hanya sebutan aja. Kan kalau orang dulu ya seperti itu, bukan berarti kalau kebu kiai berarti dia pinter agama, itu yang enggak, hanya sebutan aja untuk sebagai orang kayak keris-keris juga itu kan. Sama kita keris itu sebenarnya itu hanya lambang dari budaya yang sekarang. Sama seperti kita orang Jawa itu hanya sekedar pakaian sebenarnya. Bukan harus memuja keris, itu nggak disembah, itu nggak ada keris yang disembah itu. Jadi kalau keris itu kayak kita sekarang, kalau orang zaman sekarang itu hanya pelengkap aja. Sesuatu yang merasa kalau orang Jawa tradisinya kalau nggak pakai keris di sini kayaknya merasa kurang lengkap. Sama seperti kita nih, kalau pergi kita sekarang itu bukan keris lagi Pak, senjata kita Pak. ATM Pak. Kalau kita pergi kemana-mana nggak bawa ATM tuh bingung udah. Iya, senjata kita sekarang itu udah bukan keris lagi, ATM Pak. Mau kemana? Aduh, nggak ada ATM, mau keperluan apa nggak ada, itu ya seperti itulah. Jadi kita bukan berarti kita membawa ATM itu kita menyembah ATM, bukan. Itu hanya untuk Maka dalam ulama yang ini nggak terlalu ini. Kecuali memang kita meyakini keris ini sakti, punya kekuatan. Nah itu akidah kita rusak Pak kalau begitu Pak. Kalau kita meyakini bahwa keris ini punya kekuatan hebat, biarpun memang mungkin ada karena tirakatnya orang yang membuat, tapi kalau meyakini bahwa semata-mata kekuatan itu berasal dari keris, bukan hanya keris Pak, akik ini kita pakai, kalau kita meyakini wah ini kekuatannya hebat loh, saya kalau memakai ini macam-macam, itu juga nggak boleh kan. Tapi kalau kita pakai sekedar pemanis di tangan, cakep nih pakai akik saya hilang malah itu nggak apa-apa kalau sekedar pakai aja. Jadi gitu. Yang penting kita dalam pemikiran kita, keyakinan kita loh Pak, jangan sampai kita menduakan Allah dalam benda-benda itu. Jangan sampai kita menduakan Allah dalam benda-benda itu, karena itu membawa syirik. Nah kalau syirik itu yang nggak diampuni kalau kita nggak bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita meyakini di dalam benda-benda itu ada sesuatu yang kita lebih-lebihkan, seperti kita menduakan kekuatan selain Allah di benda itu. Jadi begitu. Barangkali itu ya Pak ya. Bisa. Soalnya ini Pak, ada suatu ustadz, ada yang bilang kalau mendewa-dewakan akan memuja-muja itu dibilang munafik. Ya emang nggak boleh kalau memuja-muja berlebihan Pak, dimanapun. ya nggak boleh memang kalau berlebihan memuja-muja manusia itu, sampai disebutkan dalam Al-Quran itu kan nggak boleh. Kalau kita umat Muhammad nggak ada kita menghormatinya Nabi, semuliakan Nabi, nggak pernah kita menyebut bahwa Nabi Muhammad itu bagian dari Tuhan. Itu hanya Rasul dan hamba Allah. Makanya asyhadu alla ilaha wa Muhammadan abduhu wa rasuluh, kan jelas dalam Islam. Makanya nggak boleh sampai melampaui batas. Barangkali itu ada lagi. Udah ya, udah siang ya. Udah cukup ya. Baik, kalau gitu kita tutup ya Bapak Ibu taklim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf atas kekurangan, di sana sini barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahul muwaffiq laqom thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.